Sekarang, ketika kita membuka media sosial, akan ada perasaan yang aneh muncul. Perasaan yang membawa kecemasan masuk ke dalam diri kita. Kita melihat dan mulai bertanya-tanya, kenapa orang-orang sudah bisa menemukan apa yang mereka inginkan? Sudah bisa menemukan ke arah mana hidup mereka akan dituju. Sementara diri kita sendiri masih kebingungan, masih berdiam diri, dan terkadang kita berpikir kita tidak melakukan apa-apa. Dengan kecepatan internet dan kecepatan informasi yang sangat besar, kita mulai membandingkan diri kita dengan orang-orang yang kita lihat di media sosial. Kita merasa tertinggal, merasa jauh di belakang, dan bahkan merasa belum bergerak sama sekali. Inilah yang menyebabkan kita seringkali merasa lelah, seringkali merasa tidak enak ketika kita mengetahui sesuatu yang ada di media sosial. Kenapa hal ini bisa terjadi? Kenapa kita membandingkan diri kita dengan orang lain? Mungkin masalahnya karena insting kita. Kita mempunyai insting untuk bisa lebih unggul dari orang lain. Karena dari zaman dulu, orang-orang yang memiliki kelebihan, keunggulan, entah itu dari sumber daya, kekuatan, ataupun kekuasaan, akan mendapatkan peluang hidup yang lebih layak. Namun, pada saat ini, di era saat ini, rasanya insting itu perlu sekali untuk kita kendalikan. Karena kita melihat di media sosial sesuatu pencapaian tentang orang lain. Padahal tidak semua yang ada di media sosial itu asli. Media sosial itu penuh dengan kepalsuan. Maka kita tidak masuk akal jika kita membandingkan diri kita dengan apa yang ada di media sosial. Karena orang-orang pasti akan memperlihatkan keunggulannya saja. Dan juga rasanya tidak semua hal yang ditunjukkan orang-orang itu adalah sesuatu yang asli, sesuatu yang benar-benar mereka miliki. Maka dari itu, kita harus bisa untuk mengendalikan insting kita supaya kita tidak harus selalu membandingkan diri kita dengan orang lain. Karena mungkin di era modern saat ini, setiap hari kita disuguhi oleh pencapaian-pencapaian tentang seseorang yang sukses di usia muda, tentang seseorang yang memiliki finansial yang bagus, tentang seseorang yang memiliki pasangan yang ideal. Ketika kita terlalu sering melihat, maka otak kita akan secara tidak sadar menyerap bahwa hal itu yang harus juga kita lakukan. Hal itu yang harus juga kita punya. Dan itu perlahan-lahan menjadi standar kita. Kalau kita ingin berhasil, kita juga harus mendapatkan apa yang mereka miliki. Dan sebenarnya proses membandingkan inilah yang menguras banyak energi kita. Bahkan sebelum kita melakukan sesuatu, energi kita habis untuk meratapi hal-hal yang orang lain miliki sementara kita tidak. Nah, dengan kelelahan emosional itu, banyak dari sebagian kita lebih memilih untuk menyendiri, lebih memilih untuk mengisolasi dari orang lain. Mungkin memang kesendirian itu memberikan sesuatu hal yang menenangkan, karena kita terbebas dari ekspektasi orang lain, kita terbebas dari tuntutan orang lain. Namun, perlu diketahui juga bahwa
Kesendirian itu bisa menjadi sesuatu hal yang mengerikan. Ketika kita mengisolasi diri terlalu lama, maka perasaan-perasaan negatif ataupun perasaan depresi itu akan menyerang kita. Dan juga kita akan takut untuk keluar, kita akan takut untuk mencoba, dan kita akan takut untuk berusaha mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Maka kita harus mengubah sudut pandang kita. Kehidupan ini bukanlah suatu perlombaan. Kita tidak ditakdirkan untuk finish di titik yang sama. Kita memiliki start yang berbeda, memiliki jalan yang berbeda, dan memiliki tujuan yang berbeda. Maka tidak masuk akal jika kita mengikuti jalannya orang lain. Karena setiap dari kita memiliki waktunya masing-masing. Ada yang sukses di usia 20-an, 30-an, 40-an, ataupun seterusnya. Maka disinilah kuncinya. Kita harus mengatur ekspektasi kita. Pada akhirnya, tidak apa-apa jika kita berbeda dengan orang lain. Tidak apa-apa jika kita membutuhkan waktu yang lebih banyak dari orang lain. Karena pada dasarnya, lebih baik kita berjalan lambat di jalur kita sendiri daripada kita mengira bahwa kita ini berjalan cepat tapi kita salah jalan dan juga kita berada di jalur orang lain. Segitu saja kali ini. Mungkin dari kalian, bagaimana kalian menyikapi hal ini dan bagaimana kalian keluar dari hal ini. Terima kasih karena sudah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya.